Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekalian, jumpa lagi nih di kanal YouTubeku. Di perjumpaan kali ini kita akan mengeksplorasi salah satu web kimia, yaitu web ChemTube 3D. Aku bakal jelasin fitur-fitur apa aja sih yang ada di web ini, sekaligus mencoba-coba fitur yang ada. Yuk kita langsung aja. Nah, ini dia tampilan awal ChemTube 3D. Ada banyak menu di sini. Berikut juga dengan pilihan-pilihannya yang beragam yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas ya. Nah, perkenalan sedikit terkait ChemTube 3D dulu ya teman-teman. Jadi, basis dari ChemTube 3D ini itu adalah menggunakan Gmol dengan ditambah juga script, sehingga ini akan membuat sebagian fitur yang disediakan menjadi menarik gitu. Bahkan teman-teman itu ada beberapa fitur yang disediakan secara AR atau augmented reality. Nah, langsung aja kita buka fiturnya. Di sini ada home, organic, inorganic, struktur dan ikatan, level, polymers, 360 derajat lab safety, news, dan periodic table. Oke, pertama kita akan ke organic. Pada fitur ini banyak sekali disediakan senyawa-senyawa organik ya teman-teman. Kalau kita klik salah satu strukturnya seperti ini, misal di sini akan ditampilkan animasi 3D interaktif beserta informasinya gitu. Kemudian misal kita mengklik bagian skema ini, kita bisa memutar struktur 3D. Kalau menggunakan mouse, kita bisa gunakan bola gulir untuk mengecilkan dan memperbesar ukuran model 3D ini. Di sini juga ada fitur control untuk mengontrol tampilan animasinya gitu teman-teman. Nah, ini tinggal kita klik-klik aja sih sebenarnya. Bisa dilihat ya di ini berputar-putar animasinya. Serta di sini ada space fill atau display control. Bentuknya nih kita mau pakai space fill atau ball and stick atau stick. Kemudian kita bisa klik spin, maka molekulnya akan berputar. Lalu ada zoom, menyembunyikan atom H. Dan elemen key. Elemen key ini untuk menunjukkan ada atom apa aja sih di struktur ini. Kemudian ada warna terangnya juga menunjukkan atomnya. Kemudian ada fitur large view. Ini semacam AR-nya ya. Tadi kan bisa digunakan jika kita ingin melihat tampilannya itu dalam ukuran yang besar gitu untuk mengontrol animasi itu. Kemudian kalau kita klik kanan di atas layar Gmol, kita juga akan disuguhkan berbagai fitur tambahan yang dapat kita eksplorasi. Nah, di file kita bisa melakukan save atau ekspor pada molekul dengan berbagai versi yang disediakan dan yang kita butuhkan tentunya ya. Kemudian di sini ada fitur select untuk menampilkan struktur sesuai yang kita inginkan gitu. Kemudian ada fitur view. Di sini kita bisa menginginkan molekul ini terlihat seperti apa. Nah, untuk style ini kita bisa memilih juga ya, ingin style yang atom, labels, ikatan dan banyak lagi. Mau seperti apa gitu, kita coba-coba aja. Nah, pada kolom-kolom ini kurang lebih sama ya sama fitur kontrol tadi. Ini untuk menampilkan animasi yang kita ingin lihat itu seperti apa gitu. Kemudian ada measurement. Nah, ini untuk menampilkan pengukuran jarak antar ikatan gitu. Oke, selanjutnya ada set picking. Ini untuk melakukan pengaturan secara khusus pada ikatan. Nanti kita tinggal misalnya kita mau model kitnya. Nah, ini kita bisa eksplorasi dengan cara misal menambahkan molekul tambahan seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal exit aja gitu. Nah, kita akan coba di struktur yang lain. Selanjutnya ada fitur konsol ya yang belum tadi kita coba. Nah, konsol ini tuh kita gunakan untuk memberikan perintah kepada sistem terhadap tampilan struktur yang ingin kita gunakan gitu. Kalau yang bawah ini, bawah ini tuh otomatis dari yang sudah disediakan oleh sistem terkait informasi struktur milik kita.
Selanjutnya kita akan mencoba, nah ini kan berbahasa Inggris ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah kita bisa gunakan fitur language ini. Misal nih kita ingin menggunakan salah satunya itu bahasa Indonesia, kita tinggal klik aja untuk mempermudah memahami pengaturan yang disediakan. Oke, selanjutnya kita ke menu berikutnya, itu ada anorganik. Pada anorganik juga sama ya, disediakan banyak senyawa anorganik di sini. Misal kita buka bagian hidrogen ini, sudah disediakan informasinya juga. Dan untuk kontrol itu sama ya, hampir semuanya itu sama fiturnya. Kita jika ingin melihat tampilan pada unit polyhedride, tinggal dicentang aja nih bagian di bawah ini. Oke, lanjut aja ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada struktur dan ikatan. Pada menu di bagian ini tuh yang paling banyak bisa kita ulik ya teman-teman, karena fiturnya sudah cukup lengkap juga. Misal kita akan coba pada atomic orbital. Nah, ini ada mulai dari orbital S, P, dan seterusnya. Juga ada perbandingan bentuk dan ukurannya gitu kan. Nah, seperti ini ada S, P, kemudian D. Oke, begitu juga pada molekular orbital. Di sini sudah tersedia banyak sekali, dan ini kita hanya memanfaatkan saja ya teman-teman. Kita tidak perlu membuat seperti pada pertemuan sebelumnya itu. Kita akan coba sekarang bagian untuk molekul FSEPR. Di sini kita coba air. Nah, tersedia lengkap semua molekul yang ada. Nah, di sini juga disediakan informasi terkait struktur itu sendiri. Nah, kita di sini bisa melihat show bond angle-nya atau ikatan angle-nya, atau juga kita bisa menggunakan penampilan tetrahedron seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini tuh semacam pintasan untuk ke molekul FSEPR lainnya yang tersedia ya. Oke, terus kita balik ke tampilan awal lagi. Sekarang kita akan coba bagian molekul vibrasi IR. Nah, di sini juga banyak senyawa yang disediakan. Kita akan coba pakai karbon dioksida ini. Oke, di bagian ini bisa lihat ya, ada berbagai macam stretchingnya. Nah, di sini ada 4 stretching ya. Terus kemudian di sini ada, kalau kita ingin melihat animasi vibrasinya seperti apa dan pengaturan lainnya itu kita tinggal gunakan di sini. Nah, ada color vector yellow. Misal kita pengen vektornya itu berwarna ungu, atau space fill-nya itu kita ingin buat 20% atau off, atau mungkin 100%, seperti itu. Oke, lanjut ke menu berikutnya, level. Nah, di menu ini kita coba pilih yang proton NMR ya. Nah, kita coba ethyl acetate proton NMR. Oke, di sini tuh disediakan spektrum NMR-nya ya. Pada spektrum 2 dimensi yang ini, kita kalau kita klik itu di tampilan 3D-nya ini akan muncul warna yang sama pada puncaknya. Seperti ini. Nah, lanjut kita coba lagi ya pada struktur kristalnya. Dan kita akan pilih karbon. Pada bagian ini kita diberi informasi mengenai allotrope karbon ya teman-teman. Ini udah keren banget. Bagian bawahnya ini juga disediakan tombol untuk menampilkan struktur molekul per allotrope pada karbon tersebut gitu. Nah, ini ada diamond, ada grafit. Oke. Seperti itu. Oke. Next, menu selanjutnya ada polymers. Nah, kita mau coba polyether keton nih. Eksplorasi yang bisa kita lakukan di sini itu untuk melihat unit berulangnya, teman-teman. Nah, misal nih kita ingin melihat show all repeating unitnya, show single repeating unit, show backbone. Nah, kalau misalkan ingin mengembalikan ke tampilan semula, kita tinggal reset aja gitu.
Mudah ya teman-teman. Oke, next. Mari kita coba lagi melihat bagian polyphenylene 1. Fiturnya sebenarnya kurang lebih sama ya untuk memperlihat unit berulang. Ada juga reaksi bagaimana terbentuknya senyawa ini gitu secara 2 dimensi. Oke, menu selanjutnya ada 360 derajat lab safety. Jadi selain menampilkan senyawa, ChemTube 3D juga memberikan fasilitas lab virtual gitu. Misal kita ingin melihat bagaimana destilasi itu terjadi. Nah, ini lebih ke menggali pemahaman kita terkait keamanan atau keselamatan kerja di lab seperti itu. Dan di sini kita akan coba pilih yang bagian ini. Di sini sudah disediakan peralatannya dan 5 tombol perintah. Misal nih kita tinggal melihat saja kira-kira di dalam 5 tombol ini alat mana sih yang memiliki tampilan yang sudah benar gitu. Misal kita pilih skenario D. Nah, ternyata skenario D ini adalah yang paling benar gitu. Kalau misalkan pernyataan kita salah, nanti kita akan diberikan hint atau petunjuk untuk mempermudah kita memahami atau mempelajari perangkat peralatan lab seperti itu. Oke. Kalau yang ini kita akan latihan nih mengidentifikasi keselamatan kerja di lab juga. Kita akan mencoba titrasi. Oke, di sini sudah tersedia. Welcome to Titration Health and Safety 360 Bed Lab Exercise. Jadi kita akan diminta untuk mengeksplorasi tempat kerja dan melihat sebanyak mungkin bahaya kesehatan dan keselamatan atau praktik buruk. Misal di level yang satu ini ada A sampai F. Di bagian bentuk ini adalah untuk kita melihat jawaban yang menurut kita benar. Kalau salah nanti kita akan diminta mengulang seperti itu. Nah, ini sudah korek. Kalau misalkan salah, itu nanti kita diminta untuk mengulang ke level pertama. Atau kalau kita benar, kita akan dimajukan ke level yang kedua. Oke, untuk fitur yang selanjutnya ada news. Nah, untuk menu ini tuh menyediakan artikel yang tersedia seputar fitur ChemTube yang ditulis oleh kontributor. Nah, reviewnya ada banyak juga. Di sini disediakan arsip artikel dari tahun ke tahunnya. Next, di fitur terakhir ada tabel periodik. Oke, di sini kan disediakan nih tabel periodik. Kita bisa klik salah satu atom di sini untuk melihat struktur-struktur yang berisi atom tersebut gitu. Misal kita akan coba di kalsium. Nah, ini dia macam-macam senyawa yang mengandung kalsium. Kalau kita klik gambarnya, nanti akan mengantarkan kita pada tampilan 3D-nya. Oke, seperti ini. Nanti kita bisa explore di kontrolnya tadi untuk menampilkan animasi 3D-nya. Oke, jadi begitu ya kira-kira eksplorasi kita pada ChemTube 3D kali ini. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.